Oke, Kak, untuk menyikat waktu, alhamdulillah ini sudah ada 50% ya dari jumlah siswa semuanya. Kita buka, kita mulai acara ini. Yang pertama kita nanti acaranya itu motivasi, yang kedua itu tausiah ya. Oke, tak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya hadirin, tadi sudah virtualatif ya? Semuanya sudah virtualatif? Oke, alhamdulillah. Oke, untuk menyikat waktu, kita buka acara ini dengan bismillah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk memulai acara nanti setelah motivasi dari awal kita mulai, nanti kita screenshot ya, kita foto bersama. Mohon anak-anak siapkan ya, pakai jilbab dulu ya, jangan sambil tiduran ya. Oke, nanti saya minta untuk anak-anak semuanya memperhatikan isi motivasi dan tausiahnya. Insya Allah bermanfaat semuanya untuk kalian ke depannya ya. Oke, untuk pertama itu acaranya motivasi nanti sampai jam 10 bersama Ustazah Himatul Alia, Sarjana Pendidikan. Oke, anak-anak sudah siap ya? Halo anak-anak? Siap. Oke, nanti boleh tanya sebentar. Kalau ingin tanya boleh tanya. Oke, monggo Bu Ima, waktu dan teman saya silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kesehatan semua ya. Anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita selalu sehat ya, karena di masa seperti ini sehat tuh penting nomor satu. Baik, tadi Bu Pipit bilang sebelum nanti kajian inti tausiah nanti Bu Hima dikasih memberi sedikit motivasi untuk anak-anak. Ya mungkin bukan motivasi umum ya, atau bukan motivasi yang sungguhnya, karena waktunya memang hanya sedikit, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Ya, baik anak-anak, hari ini kita masuk puasa Ramadan keberapa? Keberapa anak-anak? Halo? Ke-23 apa 24? Ke-24. 24 ya. 23 apa 24 Bu Sulis. Ini Bu Sulis hadir juga. Bu Sulis enggak apal mungkin hari ini ya. Ya, baik, yang jelas kita sudah masuk di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Artinya kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah yang lain tinggal di 10 hari terakhir, dan 10 hari terakhir ini adalah akan dilipat gandakan yang lebih. Makanya iktikaf itu diperintahkan juga di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu ya. Jadi anak-anak semoga di akhir 10 bulan Ramadan ini membuat spirit kita, membuat semangat kita untuk melakukan ibadah dan beramal soleh selalu terasah, selalu bertambah ya, karena motivasi tadi pahala yang berlipat gitu. Termasuk anak-anak hari ini gabung di sini ya. Sering saya sampaikan bahwa namanya ibadah itu tidak hanya sholat, baca Quran gitu ya. Akan tetapi kalian ikut kajian, ikut kegiatan, taat peraturan gitu ya. Kemudian berkarya, kayak kemarin anak-anak sudah diminta sekolah untuk membuat karya, insya Allah semuanya jadi pahalamu ya. Karena sekolah itu memberikan itu adalah biar kalian bisa belajar lebih, biar waktu kalian manfaat. Tidak hanya untuk melihat HP, tidak hanya untuk melihat film atau apapun, karena ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan, anak-anak bisa berkarya yang manfaat. Dan insya Allah semuanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Imah yakin seperti itu, begitu ya, karena itu adalah kebaikan gitu.
Jadi anak-anak sekali lagi tetap semangat untuk mengerjakan kebaikan apapun di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini. Begitu ya anak-anak, jadi jangan dianggap beban sekolah, membebani ini itu, tidak begitu. Kemudian selanjutnya anak-anak, kemarin sekolah juga memberikan kegiatan di bulan Ramadan ini adalah tadarus ya, tadarus per kelas. Sudah dibagi oleh wali kelas masing-masing, kelasnya dapat 5 juz ya, juz berapanya sudah disampaikan, pembagiannya juga sudah disampaikan. Hari ini tanggal 5, mohon besok terakhir ya untuk bisa melaporkan ke wali kelas masing-masing siapa yang sudah, siapa yang belum. Biar yang belum nanti karena tiba-tiba udur begitu ya, nanti bisa dicarikan solusi oleh wali kelas. Biar nanti target tadarus di kelas kalian masing-masing bisa selesai gitu ya. Dan tanggal 7 nanti adalah hari Jumat ya Bu Sulis ya, benar nggih Bu Pipit, Bu Amel? Ya, hari Jumat nanti yang diizinkan untuk ikut bukber di yayasan itu nanti juga silakan bisa hadir gitu ya. Segala hal sudah dijelaskan di dalam link ya, bahwa kegiatan berakhir sampai jam 9, sebelum maghrib sampai jam 9 gitu ya. Jadi itu insya Allah juga banyak pahalanya karena kajian taklim. Setiap kita yang menghadiri majelis-majelis taklim yang di situ disebut nama Allah, di situ disebutkan tentang motivasi keagamaan, kemudian ada Al-Qur'annya, ada sholatnya, semuanya itu adalah kalian akan mendapat pahala yang banyak. Bahkan setiap langkah kalian ke majelis itu, malaikat itu selalu mendoakan karena thalabul ilmi, begitu ya. Dan malaikat rahmah nanti yang akan selalu ada di kanan kiri kita. Kemudian ini saya sampaikan lagi, bagi yang haid gimana Bu, ikut apa enggak? Tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu wali kelas, seperti yang disampaikan di yayasan bahwa meskipun udur itu tetap hadir di yayasan. Tidak terus Bu enggak jadi ikut karena haid, tidak, karena di sana nanti kalian bisa dengarkan tausiah, bisa dengarkan bacaan sholat tarawih, itu kan Al-Quran, bacaan Al-Quran semua kan, di situ nanti kalian bisa mendengarkan, begitu. Betul nggih, Bu Sulis ngenten nggih arahan dari yayasan gitu nggih? Iya. Ya, jadi yang kemarin sudah terlanjur mendaftar, kemudian kok udur, tidak perlu mengurungkan. Insya Allah tetap ada hal manfaat yang bisa kalian ambil di situ, dan kalian dapat berkahnya. Begitu. Masih berapa menit Bu Pipit? Masih 1 menit ya Bu? Oke. Ya. Gimana Bu? Masih ada waktu? Oke. Baik, anak-anak, satu lagi saya sampaikan, momen bulan puasa itu adalah bukan momen untuk banyak tidur atau banyak malesnya gitu ya, karena puasa alasannya terus tidak mau ngapa-ngapain, itu salah gitu ya. Dulu kalian mungkin pernah belajar sejarah kelas 10 tarikh, bahwa perang pertama kali itu diturunkan Allah atau diperintahkan Allah pada tanggal berapa? Halo, siapa yang tahu? Perang, Allah menyuruh Nabi Muhammad perang itu kan tidak sakarepnya Nabi Muhammad, tidak sesuka Nabi Muhammad pengen perang apa enggak, tapi sesuai komando Allah gitu ya. Perang pertama kali itu disyariatkan Allah atau diperintahkan Allah itu namanya perang Badar ya. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Saat para sahabat dan Nabi Muhammad itu sedang berpuasa dan mereka tidak tetap semangat untuk itu. Tidak terus kan puasa Nabi, wahai Nabi, kita puasa, kita cancel aja, tidak. Gitu ya. Di situ ada pelajaran yang perlu kita ambil, bisa kita ambil, bahwa puasa Ramadan itu justru memicu kita untuk selalu beraktivitas yang lebih baik, tetap semangat, tidak jadi alasan untuk kita bermalas-malasan gitu ya. Dulu perang, kalau kita sekarang suruh belajar, males, wah itu kebangetan gitu ya. Kita suruh buat karya, suruh cuman tadarus,
aras-arasan. Kalau dulu urusannya nyawa, tenaga di medan laga, di terik panas matahari, di padang pasir, itu aja dilakukan oleh para sahabat. Begitu anak-anak. Jadi itu sekali lagi anak-anak mohon tetap semangat untuk melaksanakan semua aktivitas yang positif di 10 hari bulan terakhir, mumpung kita belum tentu mendapatkan momen-momen seperti ini lagi. Insya Allah kita masih bisa mengejarnya semua. Begitu yang kita sampaikan, yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti terkait bukber dan lain sebagainya bisa ditanyakan langsung ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jangan lupa pesannya dari Bu Hima tadi. Silakan anak-anak untuk melaksanakan pesannya dari Bu Hima tadi. Motivasinya sangat luar biasa. Selanjutnya kita lanjut ke tausiah ya bersama siapa? Anak-anak sudah tahu? Sama siapa? Ustadz. Ustadz, sudah lama ya tidak bertemu dengan Ustadz. Silakan nanti diambil ilmunya, dipraktekkan. Insya Allah, kalau kalian membagikan ilmu dari Ustadz, kalian juga mendapatkan amal tersebut. Oke, kita langsung saja untuk ke Ustadz, nggih. Sebentar. Kayak gini? Enggak pakai gini. Oh. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, ahlan wa sahlan, marhaban. Ustadz, suaranya pelan, Bu. Kurang keras? Kurang, Ustadz. Oh iya. Kalau begini, bismillahirrahmanirrahim. Sama aja kayak tadi. Sama? Apa harus pakai ini? Pakai apa? Handfree ya? Pakai headset ya? Suaranya pelan ini, Bu. Oke, katanya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Suaranya jelas? Jelas. Oh, iya. Jelas sudah. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral asatidzah, ma'asyiral ustadzat, ma'asyiral talabah wa talibat, yarhamni wa yarhamkumullah. Para ustadzat, para bapak dan ibu guru,
SMA Islam Diponegoro Surakarta dan para murid-murid sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang telah Allah karuniakan kepada kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ma'unah, pertolongan serta kemudahan di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban di dunia maupun kewajiban di akhirat kita insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan yang insyaallah penuh barokah ini untuk mengkaji bertalabul ilmi tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini. Masih pada puasa tidak? Masih semangat puasa enggak? Masih. Makin semangat tidak puasanya? Semangat. Nah, memang harus semangat ya. Jangan sampai loyo ini. Soalnya puasa Ramadannya hanya tinggal beberapa hari, kurang lebih 8 harian mungkin. Ya, nah, ini harus makin semangat. Jangan sampai malah loyo. Dan juga jangan juga cuman harap-harap kapan lebarannya ya. Mari kita menikmati bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh hikmah, penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh pelipat gandaan pahala kebaikan yang mana tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Kalau sudah selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, maka semua fadilah-fadilah ini pun, keutamaan-keutamaan ini pun juga akan menghilang, ganti biasa lagi. Maka oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah umur, waktu, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang barokah, umur yang panjang. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan ini juga disebut Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan, makanya dinamakan Syahrul Quran. Yang disebut Nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan di bulan itu Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Inna Anzalna atau Al-Qadr, di situ jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayat. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan juga kesempatan kita makin meningkatkan kecintaan kita kepada
Al-Qur'anul Karim. Ngaji Al-Qur'an jangan sampai putus. Tadarus jangan sampai putus, khususnya di bulan Ramadan. Tapi ya juga jangan kebangetan ngajinya hanya di bulan Ramadan tok, ya Pak. Kalau ngajinya hanya pas di bulan Ramadan tok, berarti 1 tahun Al-Quran tidak disentuh, Ramadan depan baru disentuh. Nah, itu debunya sudah tebal 5 cm. Ya Pak. Kalau buka Al-Quran, disempul dulu Al-Qurannya, ya Pak. Karena tebal. Ya, juga jangan hanya pas Ramadan ngaji Al-Quran. Ya. Setelah selesai Ramadan ditutup, bukanya Ramadan yang akan datang. Wah, ini ya kelamaan. Ya. Maka kalau bisa di bulan Ramadan ini bisa khatam 1 kali Al-Quran, wah Masya Allah itu sudah. Walaupun 1 kali, tapi di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Atau paling tidak khatam juz amma saja ya, khatam juz 30 saja, wah itu sudah Masya Allah. Betul apa betul? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ketika di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah Baitullah, Ka'bah, sebagaimana Ka'bah, Baitullah yang ada di langit pertama, atau dalam kitab bahasa Arabnya fis sama'id dunya. Jadi Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitullah yang ada di langit dunia atau langit pertama. Dan posisinya Baitul Izzah ini, kata para ulama, tepat di atas Ka'bah Baitullah Haram yang ada di Mekah. Jadi posisinya itu pas tepat di atasnya. Jadi kalau di bawah itu Ka'bah Baitullah di Mekah, maka pas di posisi itu ke atas menjulang ke atas itu posisinya pas di situ di langit pertama ada Baitul Izzah, Baitullah yang ada di langit pertama. Maka Allah turunkan pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama itu sekaligus Allah turunkan. Kata para ulama bahwasanya yang kita pakai mengaji Al-Quran di dunia ini, yaitu mushaf yang kita pakai ini, itu sama persis dengan yang Allah turunkan urutannya. Allah turunkan Al-Quran yang dari Lauhil Mahfuz dan ke Baitul Izzah, sama persis. Jadi kalau kita membaca mengaji Al-Quran, maka sama dengan kita mengaji Al-Quran yang memang Allah turunkan dulu pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah. Ya. Nah, karena itu Al-Quran ini ibadah yang sangat bermanfaat sekali dunia dan akhirat. Pahala 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala hasanah, 10 pahala kebaikan per hurufnya. Ketika kita mengaji mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, maka ketika kita membaca huruf alifnya itu sudah pahala 10 kebaikan. Ketika kita membaca lamnya, maka itu sudah 10 lagi. Mimnya 10 lagi. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja, itu sudah 30 pahala kita kumpulkan. Masya Allah. Itu baru 3 huruf, sudah 30 pahala. Itu bagaimana kalau kita sudah membaca surat Al-Baqarah seluruhnya? Itu kalikan. Masya Allah. Maka dalam hadis disebutkan, Iqra'ul Qur'an fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran,
ngajilah Al-Quran. Sebisanya kita mampu membaca surat An-Naba, ya kita baca surat An-Naba. Kita bisa baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca apa yang kita baca, apa yang kita bisa. Bacalah Al-Quran, ngajilah Al-Quran. Ayat-ayat yang sudah kita hafal, ya itu yang kalau kita sedang senggang, ya itu yang kita lantunkan terus. Kita pas senggang, ya, daripada ngelamun, ya, apalagi cuman mainan HP terus, kita ngaji apa yang kita hafal. Hafalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya sudah itu yang kita baca, Qul huwallahu ahad terus. Karena fa inna manzilata, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak ketika di akhirat adalah sebanyak huruf Al-Qur'an yang engkau baca. Jadi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya itu adalah sebanyak huruf Al-Qur'an yang kita baca. Insyaallah. Jadi makin banyak kita ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, maka insya Allah makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Fastabiqul khairat. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan, khususnya dari mengaji. Makanya kita punya kegiatan kalau ada waktu senggang, pas juga tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka waktu senggang itu kita isi dengan ngaji Al-Quran. Kenapa? Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ketika di dunia, insya Allah kita akan insya Allah lebih lancar ngajinya, dimudahkan urusan kita, rezeki kita. Di akhirat, insya Allah nanti kedudukan kita, derajat kita di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sebanyak dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Masya Allah. Maka eman kalau sampai maaf kalau sampai malas ngaji itu sayang, eman. Kita diberikan umur oleh Allah, seharusnya menjadi modal kita untuk bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yang paling mudah adalah dengan membanyak ngaji Al-Quran. Itu cara yang paling gampang. Insya Allah dengan memperbanyak ngaji Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah hafal beberapa surat-surat pendek, itu saja terus diulang-ulang. Insya Allah. Jangan sampai Al-Quran itu cuman hanya jadi hiasan. Apa surat Yasin apa ini cuman dipajang tok di dinding tapi tidak pernah dibaca. Nah, ini kan ya percuma, macam-macam kaligrafi tapi ya tidak pernah dibaca. Tapi sama orang kalau ditanya itu bacaannya apa yang dipajang, wallah alam tidak tahu saya. Nah, kan aneh. Yang majang di dinding sendiri tidak tahu, itu kan aneh, kan begitu. Ya kan? Kan biasanya kan ada di rumah-rumah itu pajangan kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran, dari surat-surat di dalam Al-Quran, ya tak? Kalian ada enggak di rumah kalian, murid-murid, anak-anak? Enggak. Ada enggak? Enggak ada. Yang dipajang apa tuh? Foto artis tuh? Enggak ada Ustaz, enggak ada. Pajangan juga? Oh, enggak ada. Oh ya, Masya Allah. Ya. Jadi jangan coba dipajang tok, hanya ditaruh di lemari tok. Al-Quran bagus, belinya yang paling mahal, apalagi belinya di luar negeri. Saking emannya sampai tidak pernah disentuh. 3 tahun tidak pernah disentuh. Itu Al-Quran sampai nempel halamannya. Jangan. Kenapa? Pahalanya ngajinya kapan? Di mana? Maka kita ngaji, kita baca. Ya. Karena sesungguhnya derajat kita kelak di sisi Allah ketika di akhirat kita menghadap Allah. Maka derajat seseorang itu tidak sama. Walaupun ketika di dunia itu kelas kita sama satu kelas,
sama satu ruangan, sama satu angkatan, tetapi kelak di akhirat tidak sama kedudukan kita. Ada yang lebih di atas, ada yang di bawah, ada yang paling atas, Masya Allah. Itu tergantung amal solehnya dan tergantung daripada ngaji Al-Qur'annya sebanyak apa. Maka bulan Ramadan ini dikatakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mari kita tambah tingkatkan kecintaan kita ngaji Al-Quran. Begitu. Kemudian selanjutkan tentang turunnya Al-Quran tadi, Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu Allah dari ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan per ayat, per surat secara terpisah, bertahap, tidak sekaligus, selama berapa tahun masa turunnya wahyu? Masa diutusnya, diangkatnya Rasulullah sampai wafat berapa tahun? Ada masih ingat? Anak-anak? Ini kok pada tumak nina semua tuh anak-anak. Dengarkan apa ini saking khusyuknya? Anak-anak? Ingat enggak Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur berapa? Umur berapa? Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umur? Masa lupa? 40 tahun. 40 tahun, betul. Masya Allah. Siapa ini? Sofia Barakallahu fiik. Umur 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian Rasulullah wafat pada umur berapa? Ada masih ingat? 63. Rasulullah SAW dia wafat umur 63, berarti dari 40 ke 63 Nabi SAW ada berapa tahun beliau masa 23. jadi Rasulnya? 23. Nah, betul, barakallahu fiik. Itulah masa turunnya wahyu selama 23 tahun. Jadi selama 23 tahun itu turun wahyu dari Baitul Izzah tadi secara bertahap, per ayat, per surat, sesuai dengan asbabun nuzulnya, dibawakan oleh malaikat Jibril alaihissalam hingga semuanya turun sempurna. 23 tahun itu turun sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agamamu, yaitu Al-Islam, Al-Quran. Sudah turunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun. Ya. Jadi itu turunnya wahyu dari Baitul Izzah ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekaligus. Kalau yang sekaligus tadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang paling mulia. Malam yang paling mulia bagi kita. Malam yang paling terbaik. Karena di malam itu pahala seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung 1000 bulan itu kalau dihitung tahun, ada yang tahu berapa tahun? 1000 bulan kalau dihitung tahun menjadi berapa puluh tahun? Atau 84. 8. Ya, barakallahu fiik. 83 tahun 4 bulan pasnya. 83 tahun 4 bulan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini sama dengan orang yang mendapatkan tambahan umur 83 tahun 4 bulan penuh ibadah kepada Allah. Masya Allah. Ya.
Baginda Nabi SAW ketika itu mendengar cerita tentang seorang dari kaum Bani Israel, umat terdahulu yang ibadah kepada Allah. Ibadahnya itu adalah dia kalau malam, dia qiyamul lail, bangun malam, ibadah kepada Allah. Ketika dia di siang hari, dia ibadah jihad fisabilillah karena Allah. Jadi siang malamnya ibadah kepada Allah. Hingga sampai 1000 bulan. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan cerita itu, beliau menjadi takjub. Beliau menjadi kagum. Ada umat terdahulu yang ibadahnya sampai sebesar itu. Selama 1000 bulan atau 83 tahun itu ibadah kepada Allah, malamnya bangun qiyamul lail, siangnya ibadah kepada Allah dan jihad fisabilillah. Masya Allah, kagum. Hingga kemudian Rasulullah munajat kepada Allah, ya Allah, Engkau jadikan umatku umurnya sedikit-sedikit, umurnya pendek-pendek, amalnya sedikit-sedikit, tidak seperti amalnya umat-umat terdahulu, umurnya umat-umat terdahulu. Kalau orang-orang Bani Israel, umat terdahulu, umatnya Nabi Musa alaihissalam, memang umurnya ratusan tahun. Sehingga untuk ibadah kepada Allah 1 bulan, 83 tahun, ya memang bagi mereka. Karena memang umurnya ratusan tahun, 400 tahun, 300 tahun, umurnya umat-umat terdahulu. Maka ketika Nabi SAW bermunajat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan kepada Nabi SAW Lailatul Qadar, yaitu malam yang pahalanya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Insya Allah. Jadi orang yang dia dalam seumur hidupnya jika mendapatkan 1 Lailatul Qadar, maka seperti orang yang mendapatkan tambahan umur 83 tahun. Itu kalau dapat 1. Kalau dapat 2, kalau dapat 2 sama dengan orang yang mendapatkan umur ditambahkan 166 tahun. Itu kalau 2, kalau 3. Kalau seseorang mendapatkan tambahan umur 12 kali saja dalam seumur hidupnya, Lailatul Qadar, dia dapat 12 kali, maka seperti orang yang mendapatkan tambahan umur 1000 tahun. Masya Allah, ngalang-ngalai umatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi sama dengan orang yang tambahan umurnya 1000 tahun, pahalanya. Padahal umurnya antara 60, 70, 80, ya, tapi pahala yang dia kumpulkan pahala umur 1000 tahun. Allah maja'alna, mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Karena umur umatnya Nabi ini kan tidak panjang. Ya kan? Umur umatnya Rasulullah SAW ini ya sekitar umurnya Nabi. Umurnya Rasulullah tadi berapa? 63 tahun. Ya berarti umur umatnya ya berkisar itu 60, 70. Ya. Orang yang diberikan oleh Allah tambahan umur 70, alhamdulillah, ini barokah umur. 80, ini berarti tambahan umur, bonus umur dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena melebihi umurnya Rasulullah. Jadi bonus umur paling banyak. Umur 90, orang kalau dikasih umur 90, umurnya panjang, tapi ya merasakan asin sama manis susah bedakannya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang barokah, tetap dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Cara paling gampang ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar, disebutkan oleh para ulama, orang yang dia mengerjakan sholat isya berjamaah, maka seperti orang yang menghidupkan setengah malam, separuh malam. Orang yang dia tidak tidur separuh malam ibadah kepada Allah, seperti orang yang itu.
dengan cara sholat isyaknya berjamaah. Kemudian orang yang sholat subuh berjamaah, maka seperti atau bagaikan orang yang menghidupkan sisa malamnya. Masya Allah. Jadi orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka berarti pahalanya orang yang menghidupkan seluruh malamnya untuk qiyamul lail, ibadah kepada Allah. Maka kalau di bulan Ramadan, kalau seseorang dia selama tidak halangan, tidak uzur, dia sholat isyaknya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, maka berarti di malam itu dia sudah menghidupkan seluruh malamnya ibadah kepada Allah. Maka di salah satu malam itu, maka dia insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu hendaknya kita jaga sholat berjamaah kita. Jangan sampai sholat sendirian, walaupun ada di rumah. Ajak orang tua, ajak saudara, kakak, adik untuk sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah. Kan alhamdulillah ya, kalian sudah diajarkan sholat berjamaah, tata caranya, aturannya, sudah diajarkan tata tertibnya, tinggal mengamalkannya saja. Maka jangan sampai sholat sendirian, sayang. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat, sholat sendirian hanya 1 derajat. Bedanya jauh, 27 dengan 1. Padahal durasi waktu sholatnya sama, ya, durasi waktu sholatnya sama. Anggap 5 menit, sholat sendiri ya 5 menit, sholat berjamaah ya 5 menit. Atau 10 menit, sholat sendirinya ya 10 menit, sholat berjamaahnya ya 10 menit, sama. Durasinya sama, rasa capeknya juga sama. Karena gerakan sholat sendiri dan sholat berjamaah itu ya sama. Tapi walaupun durasinya sama, gerakannya sama, tapi pahalanya berbeda. Kalau sholat berjamaah 27, kalau sholat sendiri pahalanya 1. Berarti lebih enak mana? Sholat sendiri apa sholat berjamaah? Berjamaah. Jamaah, betul enggak? Ya, jadi sholat berjamaah, kan sama-sama capeknya ya sama. Bukan lebih capek, tapi capeknya sama, gerakannya sama, cuman pahalanya berbeda. Maka oleh karena itu paling tidak ajak orang tua atau kalau tidak ada saudara, gitu, diajak untuk sholat berjamaah. Jangan sholat sendirian, walaupun itu di rumah. Kalau datang ke masjid, ke musola, ya, maka insya Allah pasti sholat berjamaah. Maka orang yang jaga sholat berjamaah, isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu bagaikan orang yang dia menghidupkan malam-malam Ramadannya. Dia menghidupkan dengan ibadah kepada Allah. Maka selama Ramadan sudah pasti salah satu malam itu ada Lailatul Qadarnya. Karena Lailatul Qadar itu tidak akan keluar dari bulan Ramadan. Jadi di satu malam itu pasti ada Lailatul Qadar. Maka ketika seseorang dia selama 1 bulan tidak meninggalkan sholat berjamaah, jamaah subuh dan jamaah isyaknya, maka di salah satunya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Ya, di salah satunya mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya lebih banyak, lebih utama, lebih baik dari ibadah 1000 bulan, insya Allah, atau ibadah 83 tahun 4 bulan, insya Allah. Nah, karena itu jangan sampai ditinggalkan, karena itu hanya kesempatan yang Allah berikan khusus kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya kita tahu. Di masa dahulu ada bulan Ramadan, ada, ya, 12 bulan Allah ciptakan memang dari dulu tetap
Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan, nama-nama bulan, jumlah bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan yang Allah ciptakan. Memang dari dulu begitu. Jadi tidak beda. Masih ingat nama-nama bulan? Yang masih ingat nama-nama bulan Hijriah, mulai dari Muharram? Fatimah, ingat tak? Ya Ustadz. Nama-nama bulan dari Muharram apa saja? Nama-nama bulan. Ya, masih ingat tak? Ustaz mengajarkan Muharram, ya, Sofar, betul. Rabiul Awal, Terus, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rojab, ya, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, ya. terus Zulhijjah, Zulqa'dah. Dzulqa'dah dulu. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah, Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ingat, Alhamdulillah. Insya Allah ilmunya barokah. Semuanya insya Allah menjadi ilmu yang barokah, dunia akhirat manfaat insya Allah. Jadi memang dari dulu bulan itu memang 12. Jadi bulan Ramadan mulai dari sejak zaman dulu itu sudah Allah tetapkan 12 bulan. Sejak zaman dulu, sejak zaman pertama Allah ciptakan alam semesta ini, memang Allah ciptakan 12 bulan. Jadi bulan Ramadan itu memang sudah ada. Tetapi bagi umat-umat terdahulu, walaupun ada bulan Ramadan, tapi tidak ada fadilah Ramadan, tidak ada. Pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan, tidak ada. Lailatul Qadar di bulan Ramadan tidak ada. Itu untuk umat-umat terdahulu tidak ada. Karena fadilah keutamaan bulan Ramadan, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. You know? Orang yang sholat fardu sekali, maka seperti pahalanya orang yang sholat fardu 70 kali. Orang yang sholat sunnah, pahalanya seperti sholat fardu. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Bayangkan orang yang sholat zuhur 1 kali itu sama dengan orang yang sholat zuhur 70 kali. Masya Allah. Ada yang kuat tak sholat zuhur 70 kali? Ada yang kuat tak? Tidak kuat. Jungkir kalaupun kuat ya. Sholat zuhur 70 kali 4 rakaat. Ya 70 kali 4 rakaat. Berapa rakaat itu? 70 kali dikalikan 4 rakaat, 280 rakaat. Orang sholat 280 rakaat, ya toh, sudah sujud dan bisa bangun lagi ya, jungkir ya. Itu ketika di bulan Ramadan, orang yang sholat zuhur 1 kali sama dengan orang sholat zuhur 70 kali di selain bulan Ramadan. Orang yang sholat asar 1 kali seperti orang pahalanya orang sholat asar 70 kali. Masya Allah. Berapa banyak pahala itu? Itu khusus di bulan Ramadan. Kalau Ramadannya sudah masuk Syawal, Lebaran, maka hilang pahalanya, hilang sudah. Keistimewaannya hilang, keutamaannya hilang. Nunggu Ramadan tahun depan. Nunggu Ramadan tahun yang akan datang. Jadi ada keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini yang Masya Allah. Somtu shaim tasbihun. Diamnya orang yang puasa itu berpahala tasbih. Kita tidak bertasbih, tidak bertahmid, diam saja. Itu dihitung pahala tasbih ketika di bulan Ramadan. Masya Allah. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya pahala ibadah. Ini dalil yang suka rebut, dalil yang suka tidur. Tidurnya orang puasa dihitung ibadah. Nah, siapa ini? Ngacung semua atau ini? Orang puasa tidur berpahala ibadah. Itu kalau di bulan Ramadan. Kalau tidak di bulan Ramadan, ya tidur tidak ada pahalanya. Ya, karena hukum dari tidur, apa hukum tidur? Hukum tidur kalau bulan-bulan biasa, hukum tidur itu hukumnya mubah. Tidak berdosa,
juga tidak ada pahala. Orang tidur tidak ada pahalanya, juga tidak ada dosanya orang tidur. Pahala, jadi hukumnya mubah, kecuali di bulan Ramadan. Tidurnya orang puasa berpahala ibadah. Tapi ya jangan kenemenen mumpung karena haji, mumpung puasa-puasa regut tok, tidur tok, bangun mek salat zuhur regut lagi, bangun mek salat asar tidur lagi, maghrib buka puasa. Ya, semua orang ya kuat puasa Ramadan seperti itu. Artinya kalau puasa Ramadan betul perbandingannya daripada orang itu mau maksiat, ya, lebih baik tidur daripada maksiat mata, maksiat telinga. Ya lebih baik tidur bulan puasa, tidurnya berpahala ibadah. Tapi kalau bandingannya daripada tidur dengan baca tasbih, baca zikir, ngaji Al-Quran, ya maka lebih baik ngaji Al-Quran, lebih baik zikir, lebih baik tasbih daripada tidur. Karena apa? Ya karena pahalanya orang tidur berpahala ibadah, tapi pahalanya orang yang berzikir, orang yang bertasbih, ngaji Al-Quran, ini pahalanya pahala ibadah wajib, insya Allah. Karena dinaikkan, pahala itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khusus ketika di bulan Ramadan. Kalau Ramadan lewat, maka habis, selesai. Makanya orang-orang salaf dulu diceritakan kalau sudah akhir-akhir Ramadan seperti sekarang, beliau-beliau itu malah nangis, malah sedih, malah susah, gundah hatinya. Kenapa? Karena mau ditinggal bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pelipat gandaan pahala, yang mana kalau sudah masuk Syawal nanti sudah tidak ada keutamaan-keutamaan seperti ini, tidak ada. Maka mereka menangis, susah, gundah. Jadi orang ulama dulu itu begitu. Ulama-ulama orang-orang soleh sekarang juga begitu. Kalau kalian bagaimana? Susah, sedih hatinya ketika mau ditinggal Ramadan, ya? Apa memang sudah persiapan mau beli baju apa? Ya? Apa memang sudah persiapan mau beli kira-kira beli kue apa? Ya? Beda ya di masa sekarang. Justru kalau sekarang ini, wah ini diharap-harap ini kapan lebarannya, dihitung-hitung. Ini kurang berapa hari lagi? Kurang berapa hari lagi ini hari raya? Persiapan. Ini mau shopping baju lebaran. Persiapan mau membuat kue lebaran. Ya untuk baju lebaran, kue lebaran, boleh-boleh saja, silahkan. Ya tapi jangan mengharap-harap yang selesai Ramadan, ya kan eman. Ya, jangan kemudian mengharap-harap yang cepet-cepet ya. Ini kok suemen lama sekali ini Ramadan, kok ya tidak rampung-rampung ya. Kalau begitu kan eman ya, Ramadan ini hanya ada setahun sekali, 30 hari kurang lebih, 29 atau 30. Itu kalau sudah selesai nunggunya masih tahun depan 2022 ya, masih tahun depan ya. Itu kalau kita masih ada, kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah. Yang jadi masalah ya, yang jadi permasalahan kita ini tidak tahu umur kita ini sampai kapan. Kira-kira bulan Ramadan lagi, tahun Ramadan depan, Ramadan lagi, kita masih ada hidup di dunia ini apa tidak? Masalahnya tidak ada malaikat yang nyasar, yang ngasih info bocoran ke kita, ya, kamu umurnya panjang 50 tahun lagi. Wah ini alhamdulillah ya. Kalau ada malaikat kesasar terus ngasih bocoran umur kan ya seneng ya. Kalau umurnya masih 80 tahun lagi, alhamdulillah ya Allah, masih sehat walafiat ya. Itu kan seneng ya. Masalahnya malaikat itu kan tidak ngasih tahu, tidak membocorkan, karena memang tidak ada yang tahu, malaikat sendiri juga tidak tahu, karena rahasia umur
hanya ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu. Bisa jadi insya Allah ya toh, Ustadz umurnya dipanjangkan, diberikan kesehatan umur oleh Allah ya toh. Ya, bisa Amin. jadi, bisa jadi insya Allah kita semuanya insya Allah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah umur insya Allah. Insya Allah diberikan kesehatan walafiat selama hidup kita insya Allah. Insya Allah dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, diberikan ma'unah pertolongan menjalankan kewajiban-kewajiban baik dunia maupun akhirat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Sayang memang karena bulan Ramadan ini kita gampang untuk mengumpulkan pahala, memanen pahala gampang. Panennya itu setiap saat, setiap detiknya kita bisa memanen pahala. Tidak nunggu panen seperti panen padi ya, berbulan-bulan. Tunggu seperti panennya padi, ya, panennya bulan, musiman, tidak perlu. Kalau panen Ahmad ya, kan kita itu kalimahan ya, dua kan? Jadi manen pahala itu insya Allah gampang ketika kita di bulan Ramadan. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau dalam keterangannya, sungguh beruntung orang yang bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, rahmat dan ampunan di bulan Ramadan, dan sungguh keterlaluan orang yang dia mengalami bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan daripada ampunan dari Allah. Kenapa Imam Haddad kok sampai ngomong seperti itu? Karena mendapatkan ampunan, rahmat di bulan Ramadan itu sangat gampang caranya. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Ketika di bulan Ramadan Allah buka semua pintu-pintu surga. Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Jadi doanya orang puasa itu mustajab, diterima oleh Allah, langsung diangkat ke langit, diangkat menghadap menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah. Maka yang punya hajat-hajat, doa-doa, maka bulan Ramadan ini kesempatan perbanyak doa, minta kepada Allah. Hajat, doa, ingin mendapatkan nilai yang terbaik, minta kepada Allah. Ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, minta kepada Allah. Ingin mendapatkan hati yang lunak, yang gampang masuk ilmu, diberikan pikiran yang sehat, yang gampang masuk ilmu, masuk dalam hati, gampang menghafal, maka minta mumpung di bulan Ramadan, karena doanya orang puasa mustajabah, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma minta doa zuhud, yang diminta mumpung Ramadan ya zuhud. Ya Allah, jodoh yang kaya, yang bertanggung jawab, yang ganteng, tajir, jodoh toh. Ya, jangan cuma jodoh toh. Selain minta itu, minta juga kepada Allah, dibukakan hati kita, dilunakkan hati kita, hati yang mudah menerima hidayah, hati yang mudah menerima ilmu, dijadikan ilmu yang manfaat. Minta kepada Allah agar kita mendapatkan dunia dan akhirat, karena kita mumpung berada di bulan Ramadan. Jadi gampang, maka jangan kita sia-siakan waktu yang tersisa ini. Ya, hanya tinggal beberapa hari lagi. Ya, hanya tinggal beberapa hari lagi. Eman, sayang, kalaupun kita nanti tinggal bulan Ramadan, maka semuanya kembali ke keadaan semula. Kita nunggu Ramadan masih tahun depan, setahun lagi. Itu bukan waktu yang pendek, waktu yang lama. Masih tahun depan. Maka mumpung kita masih diberikan oleh Allah sekarang dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan umur oleh Allah, menikmati bulan Ramadan. Berapa banyak daripada saudara-saudari kita kaum muslimin, muslimat
daripada ikhwan kita, ya, tetangga-tetangga kita yang Ramadan kemarin dia masih ada, tapi Ramadan ini sudah tidak ada karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tetangga kita yang kemarin ketika di musim pandemi kemudian sakit, kemudian wafat, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Maka mudah-mudahan mereka insya Allah husnul khatimah, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah, insya Allah mendapatkan pahala berlipat dari Allah. Tapi kita yang masih diberikan oleh Allah kesehatan, umur, kesempatan, maka kita satu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kedua, kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri saya kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Insya Allah saya akan maksimalkan untuk ibadah kepada Engkau ya Allah, mengumpulkan pahala-pahala dari Engkau ya Allah, mengumpulkan, memanen pahala-pahala dan ridha-ridha dari Engkau ya Allah, juga mengumpulkan kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sholawat kepada Nabi. Orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan 2 pahala zikir. 1 pahala zikir kepada Allah. Ketika dia mengucapkan Allahumma, maka berarti 1 dia dapat pahala zikir. Yang kedua, pahala sholawat. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi itu pahalanya bukan hanya sholawat, tapi pahalanya zikir dan sholawat. Karena sholawat itu mengumpulkan dua bacaan baik, yaitu bacaan zikir kepada Allah dan bacaan sholawat kepada Nabi. Allahumma, bacaan zikir kepada Allah, sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu bacaan sholawat. Jadi orang yang baca sholawat dia akan dapat 2 macam pahala. Bukan 2 pahala, 2 macam pahala. 1 pahala zikir, 2 pahala sholawat. Maka di bulan Ramadan ini apalagi dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Yang asalnya 1 sholawat itu pahalanya 10 kali lipat, bisa dilipat gandakan oleh Allah 100 kali lipat hingga 1000 kali lipat, hingga ribuan kali lipat yang tidak bisa kita hitung. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan oleh Allah. Dan juga sebaliknya, maksiat ditahan, ditekan. Jangan sampai bermaksiat ketika di bulan Ramadan. Maksiat mata, ya. Jangan punya kebiasaan seperti orang-orang atau anak-anak di luar yang na'udzubillah min dzalik, ya, duduk-duduk di jembatan-jembatan, di jalan-jalan dengan istilah ngabuburit, tapi yang dilihat apa? Cuci mata. Kalau ada nanti yang bening-bening lewat, ganteng-ganteng lewat, enggak kedip. Jangan, itu malah menghilangkan pahala puasa. Menghilangkan pahala puasa. Walaupun hukum puasa kita tidak batal, tapi pahalanya hilang. Pahalanya dihapus. Kenapa? Maksiat mata, maksiat telinga. Ketika di bulan Ramadan, kita hentikan semua itu. Khususnya, kalau bisa setelah Ramadan, kita jadi orang yang lebih baik, yang sudah bisa menjaga mata, bisa menjaga telinga, bisa menjaga lisan. Jangan sampai maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena maksiat-maksiat itu bisa menghapuskan pahala yang kita kumpulkan. Maka emang kita sudah mengumpulkan banyak-banyak di bulan Ramadan, ya, dari pagi sampai malam. Maka jangan sampai kemudian dihilangkan, jangan sampai dihapus oleh perbuatan maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, dan sebagainya. Jangan sampai. Emang sayang, ya. Mari kita jaga puasa kita sebaik-baiknya agar menjadi Ramadan Karim, bulan Ramadan yang mulia, Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan.
bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita jaga semuanya, tingkatkan ibadah kita, apalagi kita berada di akhir-akhir 10 akhir daripada bulan Ramadan, yang mana kata mayoritas para ulama dalam hadis Nabi SAW, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar ketika di malam 10 terakhir. Walaupun kata sebagian ulama yang lain bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa di mana saja, di kapan saja selama di bulan Ramadan, bisa di awal-awal, bisa di pertengahan Ramadan, bisa di akhir Ramadan. Tapi kata mayoritas ulama, Lailatul Qadar berada di 10-10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil. Artinya, mari kita jaga sisa Ramadan di bulan ini dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, insya Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah keutamaan Lailatul Qadar, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, monggo silakan. Ini ada waktu 3 menit. Silakan yang mau bertanya, monggo. Silakan untuk anak-anak, mungkin ada pertanyaan dengan Ustadz. Ini kesempatan ya untuk kalian bisa bertanya dengan Ustadz langsung. Monggo. Yuk, anak-anak, mungkin ada yang tanya. Masih ada waktu ini. Mungkin dari kelas 11 IPA, 10 IPA, IPS, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS, yuk. Silakan. Semua ada kesempatan ini. Bu ini mau tanya atau Bu? Boleh. Ya, monggo, silakan. Kalau misalnya perempuan kan halangan, tapi ingin tetap dapat malam Lailatul Qadar ya Ustaz. Amalan yang buat kita gitu loh. Yang halangan. Kalau berhalangan kan sudah tidak bisa sholat, tidak boleh puasa, tidak bisa ngaji Al-Quran, tetapi membaca tasbih, zikir masih boleh. Jadi ketika di bulan Ramadan seperti ini ataupun di bulan-bulan yang lain juga bisa, maka diisi dengan ibadah zikir, dengan ibadah zikir kepada Allah, ibadah sholawat, maka insya Allah juga mendapatkan pahalanya, insya Allah pahalanya Lailatul Qadar. Atau paling tidak ketika keluarganya sahur, maka ikut bangunkan sahur, ikut bangunkan sahur, bantu adiknya dibangunkan, ayo sahur. Keluarganya, orang tuanya, kakaknya dibangunkan sahur. Ini sudah waktunya sahur. Atau kalau perlu juga ikut memasakkan untuk keluarganya yang akan bersantap sahur. Masya Allah itu pahalanya walaupun sedang tidak puasa, sedang halangan, sedang udzur, tapi bangunkan keluarganya sahur, bangunkan adiknya, saudaranya, kakaknya sahur, apalagi memasakkan untuk mereka hidangan sahur, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Walaupun sedang tidak puasa, tapi dapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Insya Allah. Jangan mentang-mentang berhalangan, mentang libur, ya toh, regut, bangun subuh jam 6 pagi, ya, jangan. Ya, sahur ikut bangunkan. Walaupun dia tidak bisa puasa, sedang berhalangan, sedang uzur, tapi bangunkan pahala. Apalagi masakkan, bantu orang tua, bantu ibunya memasak, untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya yang akan sahur, berpahala, insya Allah. Begitu caranya. Ya. Betul, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Makasih ya Ustaz. Sama-sama, Afwan. Yuk, silakan yang lainnya mungkin ada yang tanya lagi. Yuk, kesempatan ini. Ya, fadhal. Ini Masya Allah khusyuk semuanya. Itu maknanya. Nah. Insya Allah.
Ini masih ada yang tanya tidak? Ada? Ini tidak ada. Oke, terima kasih Ustadz atas Sama. tausiahnya, Masya Allah ya. Semoga kita semuanya bisa berlomba-lomba di sini untuk mendapatkan dasarnya malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan ini bulan ampunan, dan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak tabungan amalan kita semuanya. Amin. Mungkin kita doa nggih Ustadz nggih, semoga kita semuanya dilancarkan semuanya. Mungkin Ustadz bisa memimpin doa nggih. Ya, mari kita doa sama-sama nggih. Nanti antum semuanya yang mengaminkan, Ustadz yang baca doa. Mudah-mudahan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapatkan fadilah keutamaan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم بارك القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان واعده علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا لك في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي شهر رمضان وتقاء وطلقاء ونقلاء وأمناء وأسراء وأجراء من النار. اجعل اللهم يا كريم والدينا وأولادنا وأحبابنا ووالديهم وجميع المسلمين من عتقائك وطلقائك ونقلائك وأمنائك وأسرائك وأجرائك من النار المنظور إليهم بعين الرحمة والمنفض عليهم من جزيل العطايا والمنح. اللهم لقنا روحا وريحانا وتقبل صيام شهر رمضان منا وعلى قيامه فاعدنا ولليلة قدره فوفقنا يا الله. Dapatkanlah, berikanlah untuk kami karunia ya Allah, kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah untuk kami fadilah keutamaan Lailatul Qadar ya Allah, untuk Amin. untuk anak-anak kami ya Allah. Berikanlah, kabulkanlah doa kami dan hajat kami serta niat kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Dan berikanlah kami kedudukan yang paling tinggi di sisi Engkau ya Allah. Kumpulkan kami kelak ya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Amin. Berikanlah segala kemudahan untuk kami dalam ibadah kami, dalam segala urusan kami, baik dunia dan akhirat kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya alafumikum wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah ya, sudah selesai, motivasi sudah, tausiah sudah. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu tersebut dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Amin. Sekian acara hari ini. Apabila saya sebagai moderator ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jazakallah khair. Sami-sami. Amin.
siap deh. Oke. Oh, masya Allah.